Selamat pagi Sobat Harjo. Kembali lagi di program Headline News Harian Jogja.com edisi Jumat 29 Juli 2022. Bersama saya Salsabila Putri. Inilah Headline News Harian Jogja.com selengkapnya. Berita pertama, miris, bangunan cagar budaya di Gunung Kidul menjadi agunan utang. Bangunan cagar budaya di DIY belum sepenuhnya terlindungi secara maksimal. Terbukti bangunan ini justru digunakan sebagai agunan utang. Salah satu pemaparan yang menarik perhatian adalah pemaparan dari Kepala Dinas Kebudayaan Gunung Kidul, Agus Mantara. Selain menyampaikan keberadaan cagar budaya yang dapat menghadirkan banyak wisatawan, namun di sisi lain ada fenomena sertifikat lahan bangunan cagar budaya yang justru diagunkan untuk mendapatkan utang. Berita kedua, sudah ada tersangka dalam kasus kekerasan seksual di Titik Nol Jogja. Begini keterangan polisi. Kekerasan seksual di Titik Nol Jogja pada awal bulan Juli lalu naik tahap ke penyidikan. Surat penetapan tersangka sudah diterbitkan oleh Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kanit PPA Polresta Jogja. Penyintas melalui kuasa hukumnya berharap kasus ini dapat dipersidangkan sebagai pembelajaran terhadap tersangka dan masyarakat luas lain. Berita ketiga, tenaga kerja diminta hati-hati, 260 WNI jadi korban penipuan kerja di Kamboja. Dugaan penyekapan 54 tenaga kerja Indonesia di Kamboja yang dilaporkan ke Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bukan kasus baru. Sepanjang 2022, sebanyak 260 WNI di negara itu yang mengalami kasus serupa. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng Sakina Rosela Sari mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati jika ingin berangkat kerja ke Kamboja. Sampai saat ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kedubes RI di Kamboja terkait kasus penyekapan 54 WNI. Pemantauan terus dilakukan karena pihak Kemenlu dan Kedubes RI di Kamboja sedang bekerja. Berita keempat, saldo Pemda 220 triliun rupiah mengendap di bank. Ini sebabnya. Saldo pemerintah daerah yang mengendap tak terserap di bank mencapai 220 triliun rupiah. Terus mengendapnya anggaran pemerintah daerah atau Pemda di bank dinilai sebagai masalah struktural yang belum kunjung terpecahkan. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bakti menilai bahwa sejak pandemi COVID-19 kerap terjadi penumpukan saldo pemerintah daerah di bank. Artinya, dana milik pemerintah daerah tetap berbentuk kas dan tidak dibelanjakan sehingga mengendap di bank. Menurut Prima, hal itu terjadi bukan semata-mata faktor sumber daya manusia yang menjalankan pemerintahan, namun masalah itu menurutnya kompleks dan struktural sehingga kerap belum terselesaikan. Berita kelima, sebut makanan di Jogja tak semurah yang dibayangkan, tanggapan netizen menohok. Belum lama ini, viral di Twitter sebuah cuitan yang mengatakan harga makanan di Jogja tidak semurah yang dibayangkan. Hal itu bermula dari cuitan @foodfest yang mengunggah foto nota dari salah satu rumah makan masakan Padang terkenal di Jogja. Bersama dengan nota yang menunjukkan total harga makanannya, netizen tersebut mencuit, "Fest, sok banget pas bayar ternyata Jogja tidak semurah yang gue bayangkan." Alih-alih ingin menunjukkan betapa mahalnya harga makanan di Jogja, akun tersebut malah banjir komentar netizen. Mereka menganggap hal itu wajar karena Duta Minang adalah salah satu rumah makan Padang terkenal yang punya kualitas rasa makanan yang tidak tertandingi. Cerita selengkapnya Sobat Harjo bisa klik link beritanya di description box ya. Berita ke-6, tentara yang dalangi pembunuhan istrinya tewas di Kendal. TNI temukan gelas berisi cairan kuning. Tim gabungan TNI Polri masih berupaya mengevakuasi jenazah Kopda Muslimin maksud kami, tentara yang diduga menjadi otak pembunuhan istrinya di Desa Trompo, Kendal, Jawa Tengah.
Sejumlah anggota TNI membawa keluar barang-barang yang diduga milik Kopda M. Sejumlah barang tersebut adalah pakaian, sandal, 2 botol air mineral, gelas bening, berisi cairan warna kuning, dan lain-lain. Tubuh anggota TNI itu ditemukan di rumah orang tuanya di Kendal, Jawa Tengah. Kronologis lengkapnya bisa Sobat Harjo baca di harianjogja.com. Berita ketujuh, satu lagi tersangka kasus dugaan korupsi Mandala Krida ditahan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan tersangka Heri Sukamto alias HS, Direktur Utama PT Permata Nirwana Nusantara dan Direktur PT Duta Mas Indah dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengatakan pada konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Kamis 28 Juli 2022, bahwa untuk kepentingan penyidikan, tersangka HS dilakukan upaya paksa penahanan oleh tim penyidik untuk 20 hari pertama, terhitung 28 Juli sampai 16 Agustus 2022 di rutan KPK pada gedung Merah Putih. Selain 7 berita teratas, Sabil juga punya info menarik nih seputar tes DNA. Tes DNA ternyata punya manfaat untuk kesehatan. Sobat Harjo dapat mengetahui informasi tentang kebutuhan diet, ciri-ciri kepribadian, kanker dan risiko penyakitnya, kesehatan otak, kondisi stres dan kebutuhan tidur, ciri-ciri perilaku, ciri-ciri fisik, dan lain-lain. Ini dia Sobat Harjo, 6 manfaat terbaik dari tes DNA terkait kondisi kesehatan dilansir dari Circle Magazine. Yang pertama, kebutuhan diet. Tes DNA memberikan informasi tentang kepekaan terhadap makanan, intoleransi makanan, dan diet optimal berdasarkan gen. Yang kedua, laporan nutrisi genetik. Laporan DNA Sobat Harjo dapat menginformasikan tentang kemampuan tubuh untuk menyerap vitamin dan mineral yang penting berdasarkan genetika. Yang ketiga, mencegah kanker dan resiko penyakitnya. Jika Sobat Harjo mengetahui resiko terkena penyakit atau kanker, Sobat Harjo dapat mengambil tindakan pencegahan dengan menyesuaikan pilihan gaya hidup, melakukan tes screening, dan lainnya. Yang keempat, informasi keturunan. Salah satu manfaat lain dari tes DNA yaitu dapat memperkirakan persentase asal nenek moyang Sobat Harjo di 6 wilayah geografis yang berbeda. Yang kelima, profil genetik kulit. Salah satu manfaat paling menarik dari tes DNA adalah Sobat Harjo dapat mempelajari profil genetik kulit dan mengambil tindakan pencegahan terhadap kondisi kulit. Yang terakhir, wajah, tubuh, dan ciri fisik. Tes DNA dapat memberitahu banyak tentang ciri fisik Sobat Harjo. Misal, ketika kebingungan mengapa kesulitan menambah berat badan, maka dengan tes DNA, Sobat Harjo akan mengetahui ada masalah apa di dalam tubuh. Info menarik seputar DNA tadi sekaligus menjadi penutup program Headline News Harian Jogja hari ini. Jangan lupa follow, like, dan komen akun media sosial Harian Jogja dan subscribe YouTube channel Harian Jogja. Saya Salsabila Putri, pamit undur diri dan sampai jumpa. Gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when